Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan ke-3 tarikh tasyri'. Kita sudah bahas dari mulai pengertian tarikh tasyri'. Teman-teman bisa baca, bisa lihat di buku yang bahasa Arab di halaman 3 itu. Paling bawah sekali al-awwal bahwa tarikh tasyri' itu dibagi beberapa fase. Ada fase yang pertama adalah ahdur rasuli, yaitu masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini replay lagi, pengulangan ya. Wa huwa ahdul insya' wa takwin, yaitu adalah masa pembentukan. Masa pembentukan syariat Islam. Muddatuhu, masanya adalah isnani wa ishrin sana, 22 tahun. Wa ashhur, beberapa bulan. Min bi'tsatihi, sejak Nabi diutus, sana pada tahun Situmi'a wa Ashra, 610 miladiyah, ila wafatihi, sampai wafatnya 600 isnani wa wasalasin miladiyah. Itu fase yang pertama. Itulah yang akan kita pelajarin pada fase Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada fase kedua di halaman 4 itu ats-tsani ahdus sahabah, yaitu masa sahabat. Siapa itu sahabat? Man humus sahabah? Saya kira mau jawab, ternyata mau izin. Oke. Jangan lama-lama. Siapa itu sahabat? Man humus sahabah? As-sahabah. Siapa itu sahabat? Sering dengar kata sahabat, sering ya? Orang terdekat. Orang yang bertemu dengan Nabi, beriman. Yang pertama adalah siapa yang liqaun Nabi. Syaratnya pertama adalah bertemu dengan Nabi. Kemudian al-iman, dia juga beriman, bertemu dengan Nabi, berbincang dengan Nabi, dan dia beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafatnya. Boleh jadi dia beriman bersama Nabi, tapi setelah Nabi wafat dia malah murtad. Ada nggak? Ada kaum murtadin, orang-orang yang murtad yang diperangi oleh Abu Bakar. Nah, maka mereka itu tidak masuk kategori sahabat. Ada juga yang bertemu dengan Nabi. Abu Jahal ketemu, Abu Lahab ketemu, tapi dia tidak beriman kepada Nabi sehingga tidak masuk kategori sahabat Nabi. Ada orang yang beriman tapi tidak bertemu dengan Nabi, dikategorikan sahabat? Tidak. Makanya di bawah sahabat itu ada tabi'in. Tabi'in ini siapa? Orang yang liqa'u as-sahabah, bertemu dengan sahabat, dan mereka ma'al iman juga, dalam keadaan beriman. Nah, di bawah sahabat siapa? Namanya tabi'u at-tabi'in. Pengikutnya para tabi'in. Pengikut Nabi namanya sahabat, ya kan? Pengikut sahabat namanya tabi'in. Pengikut tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Syaratnya sama, bertemu dengan tabi'in. Tabi'in bertemu dengan apa tadi? Sahabat. Sahabat tadi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya lagi siapa? Tabi'ut at-tabi'in. Tabi'in, dan begitu seterusnya tersebut atba'ut tabi'in adalah orang-orang yang bertemu dengan para pengikutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi biasanya 3 generasi saja yang disebut. 3 generasi. Siapa aja itu? Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul qurun
qarni. Sebaik-baik masa adalah masaku. Kenapa masa Nabi baik? Di situ ada Nabi, di situ ada sahabat. Di situ semua kumpulan orang pilihan. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa itu Al-Quran turun, masa itu syariat mulai dibentuk, insya, nasy'ah, pembentukan syariat. Kemudian tadi takwin syariah juga membuat atau menyusun syariat. Turun syariat Allah Subhanahu Wa Taala sesuai dengan situasi kondisi yang sedang dihadapi para sahabat. Nanti fase kedua adalah as-tsani ahdus sahabah wa huwa tafsir wa takmil. Tafsir itu adalah apa tafsir? Penjelasan gitu ya, penjelasan. Wa takmil, penyempurnaan. Muddatuhu, masanya tis'ina sanah, masanya adalah 90 tahun. Jadi kalau Nabi tadi berapa tahun? Masa Nabi tadi berapa? 22 tahun. Kalau kita genapkan 23. Masa sahabat berapa? 90 tahun. Masa sahabat. Bitaqrib min wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 90 bitaqrib itu perkiraan. Bitaqrib itu perkiraan, ya. Min wafatir Rasul, sejak wafatnya Nabi sanah pada tahun 11 Hijriyah, tahun 11 Hijriyah, ila sampai awakhir al-qarni al-hijril al-awwal, sampai penghujung abad pertama Hijriyah. Abad pertama Hijriyah. Baru nanti kita akan pelajari adalah masa ats-tsalits, yang ketiga. Ahdut tadwin wal a'immatil mujtahidin, yaitu masa kodifikasi. Kodifikasi itu apa maksudnya? Ngumpulin. Artinya pembukuan, dibukukan. Di masa sahabat nggak ada pakai buku-bukuan, nggak ada kitab kayak begini, nggak ada. Kitab zakat, kitab sholat, nggak ada. Yang khusus tuh nggak ada. Nah, tapi setelah para sahabat nanti sudah habis, karena sahabat-sahabat Nabi diyakini wafat semua pada tahun 110 Hijriah. Ada mengatakan 111 Hijriah. Sahabat Nabi yang paling terakhir wafat namanya Abu Tufail Amir. Ya, Abu Tufail, beliaulah sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Para ulama katakan siapa yang mengaku setelah wafatnya beliau Amir Abu Tufail tadi, maka pengakuannya itu adalah bohong. Kenapa bohong? Ya karena sudah tidak ada lagi sahabat yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah. Nah, pada masa ahdi tadwin, penyusunan ini ada juga wal a'immatil mujtahidin, imam-imam mujtahid. Imam-imam mujtahid. Siapa itu? Ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah salah satu di antara imam fikih yang berguru kepada para tabi'in. Berguru kepada para tabi'in. Di antara gurunya adalah Ja'far Shadiq. Di antara guru Imam Abu Hanifah. Ja'far Shadiq itu imamnya orang Syiah. Tapi Imam Abu Hanifah juga berguru karena bagian dari ahli baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Syiah pada waktu itu belum seperti Syiah yang sekarang. Ya, Syiah yang sekarang itu pasca nanti terjadi peristiwa besar, permusuhan demi permusuhan dan sebagainya. Kemudian ahdun numu, an-numu wa ahdun numu, yaitu masa bertumbuh. Wan nuduj at-tashri'i, berkembang dan matang syariat pada fase yang ketiga. Muddatuhu, masanya adalah 250. Ya, muddatuhu kok 250? Iya, muddatuhu 250. Mi'atani wa khamsin, 250 tahun. Nah,
Nah, itu masanya para imam mujtahidin. Dari sana mi'ah ila sana salasumi'ah wa khamsin hijriyah. Berarti pada fase ini sudah masuk berapa tahun tadi? 250 tahun. Dari tahun 100 sampai tahun 350 hijriyah. Imam Syafi'i lahir tahun berapa? Udah ingat? Di sini fasenya di sini. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Syafi'i itu lahir di tahun 150 Hijriyah. Imam Syafi'i lahir bertepatan juga wafatnya Imam Abu Hanifah. Makanya nanti saat perseteruan antara pengikut Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i, pengikut mereka itu meledek Imam Syafi'i. Apa itu imam kamu? Masih hidup Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i nggak berani lahir katanya, karena Imam Syafi'i di dalam kandungan ibunya 2 tahun. Imam Syafi'i dalam kandungan ibunya 2 tahun. Kamu berapa bulan? Hah? 9 bulan 10 hari, normal kan? Berapa lama itu 9 bulan 10 hari? Ada nggak? 40? Huh? Gak ada yang tahu? Hah? 40 apa? 40 minggu. Hah? Ingat nggak? Pada usia berapa kita ditiupkan roh? 40. Hah? Kan ada hadisnya itu kan? Hadis Nabi kan? 40 hari pertama begini, 40 hari kedua begini, 40 hari ketiga begini. Ada nggak? Kamu ada aja tapi tahu beneran nggak nih? Takutnya iya biar cepat gitu kan. Ada gitu. Pada 40 yang ke-3. 3 kali 40 berarti berapa? 120 hari. 120 hari kita ini sudah hidup di dalam rahim ibu. Di dalam rahim ibu. Imam Syafi'i katanya berapa? 2 tahun. Jadi kata pengikut Abu Hanifah, dia itu nunggu Abu Hanifah wafat baru berani lahir. Padahal ya tidak ada urusan. So, dibalas oleh pengikut Imam Syafi'i. Apa itu imam kamu? Begitu Syafi'i lahir langsung mati. Padahal nggak ada urusan. Karena masa itu perseteruan antara mazhab itu sangat runcing, sangat tajam. Kemudian akan sampai nanti ahdul taklid, fase yang keempat. Ahdul taklid wa huwa ahdul jumud wal wukuf. Ya, minggu lalu kan ada kan? Al jumud itu artinya beku, wukuf itu stagnan, berhenti. Nah, kalau kita mendaki gunung, ibarat nih gunung nih. Nih. Kamu sudah sampai di titik sini. Nih, sudah sampai di sini. Udah berdiri di sini. Nah, udah mengibarkanlah bendera merah putih. Habis itu kamu mau ngapain lagi? Puncaknya udah di sini nih. Puncaknya tadi sini nih. Ini puncak. Puncak kematangan syariat Islam itu di sini. Selesai sudah di tangan imam-imam mujtahid. Di tangan imam mujtahidin sudah selesai semua. Kalau sudah sampai puncak ngapain? Ya pulang, turun lagi kan? Ya, kalau sudah sampai puncaknya, naik ke atas, ya selanjutnya apa? Ya turun. Selanjutnya turun. Makanya di fase yang selanjutnya nanti adalah fase taklid. Apa taklid ini? Ya ngekor aja. Ya udah ikut yang kemarin aja, ikut yang dulu aja. Inilah yang disebut dengan istilah apa tadi? Jumud. Wal wukuf. Wukuf itu stuck, berhenti. Jumud itu baku, kaku, stop, tidak mengalami perkembangan. Usul fikih sudah ada, fikih sudah ada, apalagi yang mau dibahas? Habis. Apa yang kira-kira belum dibahas? Habis, nggak ada lagi. Semua udah. Nah, tapi nanti akan ada hal-hal yang baru. Dulu orang tidak pernah berpikir akan ada orang pembelinya di sini, barangnya di Hong Kong. Mungkin nggak orang berpikir dulu begitu?
tanpa harus bertatap muka? Enggak kan? Karena dulu harus taqabud, bertemu, berjabat tangan, serah terima barang, taqabud, saling menyerahkan. Ini uangku, sini barangmu. Dulu begitu. Sekarang perlu nggak begitu?